Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Farhan ya Kak. Ini makanya akun kakak saya. Oke. Hai Farhan. Ntar, kalau ganti ya, Farhan. Tapi VS Code-nya ada nggak Farhan di situ? Berarti siapa nih yang belum join? 10 orang guys. Rame ternyata ya. Tapi banyak yang nggak ada yang ini. Oke, selamat malam. Farhan udah Cinta Krista Adi Nugroho. Belum ya? Dava udah. Florencia udah. Kadek Bayu belum. Keani, Keani belum. Kevin, Kevin udah. Shelly belum. Ridwan. Oke, kita mulai aja untuk kelas malam hari ini. Jadi selamat malam, Kevin, Florencia, Farhan, sama Dava. Apa kabar? Kedengeran suaranya? Baik, Kak. Baik Kak, kedengeran Kak. Kabar baik ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Udah makan malam semuanya belum ya? Aku izin sambil makan ya Kak. Boleh, Aku boleh, belum, boleh, Kak. boleh. Yang belum makan boleh diambil cemilannya sambil makan silakan. Supaya nggak lapar banget ya. Dan kalau juga nanti sambil makan. Tapi makannya kadang makan buah. Ini link semangka. Nih, merah banget nih, pasti manis. Oke, anyway, kita akan masuk aja untuk kelas hari ini. Jadi, seperti yang sudah diinfokan di grup ya, untuk kelas hari ini nanti tutorial akan diganti sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Dan untuk kelas hari ini adalah kelas Python Pro 2 yang akan melanjutkan dari pekan lalu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur database. Minggu lalu ada yang masih ingat belajar apa? Yang masih ingat belajar apa minggu lalu? Nggak ada yang ingat ya. Oke, kalau nggak ada yang ingat ya apa, kita akan masuk aja. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang bekerja dengan database ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru di mana kalian akan belajar tentang struktur database ya. Oke, struktur database. Database itu apa sih sebenarnya? Ada yang masih ingat nggak? Ada. Ada yang ingat nggak apa itu database? Kumpulan data Oh, gitu banyak nih yang Kak. baru join. Ya, Florencia. Kumpulan data gitu Kak. Kumpulan data gitu betul, yes ya. Yang namanya database itu adalah sekumpulan data buat kita nanti narik datanya ya. Nah, ini udah ada eh, Ridwan, Epafras sama Fabian juga ya. Hai, selamat malam. Nah, Kak akan coba share screen aja kalau gitu.
Jadi kita masuk ke dalam pelajarannya tentang struktur database. Sabar ya, kayak ini speakernya ya. Oke. Nah, jadi betul yang namanya database adalah sekumpulan data ya, dan kalian bisa mengambil database tersebut. Di dalam database, ingat database itu tidak sama dengan tabel. Jadi tabel itu adalah bagian di dalam database-nya. Artinya, kalian bisa punya banyak tabel sekaligus dalam satu database gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar yang namanya struktur database, kira-kira misalnya contoh kasusnya adalah tentang kuis. Berarti kita butuh tabel apa aja nih di dalam database-nya? Database kuis. Biasanya tabel itu ditandai dengan sebuah objeknya. Misal, berarti kan kalau kita mau bikin sistem kuis, contohnya kayak Kahoot deh, atau Quizizz, atau Google Form. Berarti kan kita butuh daftar pertanyaannya, habis itu pertanyaannya itu sendiri sama jawabannya. Nah, berarti nanti kita akan ngebikin tiga tabel gitu ya. Dimana nanti kita lihat untuk si apa relasinya itu seperti apa ya antar satu tabel dengan tabel yang lain gitu. Oke? Nah, jadi nanti kita tinggal bikin contohnya. Kita mau bikin satu tabel aja deh ujungnya. Nah, nanti kita buat pertanyaannya itu 2 tambah 2 berapa? Nah, nanti jawaban yang benar adalah 4. Salah satu itu jawabannya satu, salah dua jawabannya 3, salah 3 jawabannya 7. Dan nama kuisnya aku ingin mengetahui semuanya. Oke? Jadi kayak gitu ya. Kita akan coba ngebuat. Dan nanti yang perlu kita perhatikan adalah yang sebuah relasi dari tabel satu ke tabel yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut yang namanya adalah eh, foreign key. Ya, ibaratnya kalau kalian ada yang pernah pakai Excel nggak? Pernah, Kak. Pernah ya, foreign key pakai Excelnya udah sampai VLOOKUP, lookup data. Biasa aja sih, Kak. Udah pernah nyobain belum lookup data? Belum, Kak. Ah, belum, oke. Oke, nah jadi yang namanya lookup data tuh, nah, jadi kalian nanti akan punya dua, dua tabel gitu ya, dua tabel, ada seller, misalnya ada tabel result sama ada tabel seller dan produk gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen cari seller itu Sally ya, maka kalau kita cari di tabel produknya tadi atau di kolom produk, berarti Sally itu adalah si oranges. Ibaratnya yang namanya lookup, kita ngambil data dari tabel lain. Karena itu ada kemiripannya. Nah, itu yang akan kita lakukan juga hari ini. Jadi kita akan ngebuat yang namanya relasi-relasi dalam tabel. Ada one to one, ada many to many. Itu tergantung sama case-nya kita. Apakah penghubungnya ini misal, kalau Kak Daud punya sebuah program aplikasi pembayaran, gitu ya. Misal Kak Daud punya aplikasi GoPay, ya. Kak Daud mau coba mau coba bayar ya, mau coba bayar untuk jajan gitu ya. Nah, kalian nanti berarti ada punya dua tabel. Pertama tabel profil, yaitu nanti data dirinya Kak Daud. Kedua nanti tabel transaksi. Ya, tabel transaksi ini nanti bisa berulang-ulang. Nah, itu nanti relasinya berarti one to many. Oke? Kayak gitu ya. Jadi yang namanya relasi ini tujuannya untuk mempermudah kalian untuk memahami isi dari bisnisnya seperti apa. Oke? Nah, nanti kita akan belajar gimana cara membuat tabelnya, kemudian menggunakan yang namanya Python dan juga SQL. Lalu setelah kita buat untuk relasi antar tabelnya, tinggal kita panggil aja data dari tabel tersebut dan nanti kita munculin. Oke? Kayak gitu ya. Detailnya nanti kita praktekin aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat kodenya yang bagian sini. Aku aman, Kak. Aman ya? Oke. Kalau aman ya udah boleh langsung dibuka aja VS Code masing-masing. Ya sambil praktekin ya.
Bentar ya. Sambil dibuka aja via kota masing-masing. Terus juga sambil buka. Sosial. Duh, loading banget via kota. Waduh, kok internal server error? Guys. Ya dibuka dulu. Ada yang error nggak via kota? Buka dot error. Atau bisa semua? Nggak bisa deh, bisa-bisa. Ini kayaknya cuma ngebug bentar. Kita berarti bukanya dibukanya nomor 26 ya. Wih, kalian keren, udah mau beres lagi nih. Nah, kalau share screen, semuanya udah kebuka. Coba dilihat dulu, udah kebuka semua. Nah, boleh minta tolong diketik angka 1 kalau udah kebuka di chat Zoom. Silahkan diketik dahulu. Oke, Florencia sama Dava yang lain pada tunggu, ayo supaya kita bisa maju ke bagian berikutnya. Terus sambil motongin semangka. Bentar Kak, punya aku error lagi mau di reload ulang. Boleh. Yang lain gimana bisa dikasih tahu di chat Zoom atau nyalain mikrofonnya boleh?
Udah. Oke, sip, kita mulai duluan aja ya. Nah, boleh minta tolong dibacain dulu sama Florencia ya. Coba kamu bacain yang warna biru ini, dinyalain mikrofonnya silakan. Buat buat tabel database dan jelaskan hubungan di antara mereka. Perhatian, level ini hanya berisi instruksi untuk bekerja. Pengerjaan kode perlu dilakukan pada level terakhir tugas ini. Pelajari kode program db_scripts.py. Kode tersebut berisi fungsi untuk menghubungkan ke database dan bekerja dengannya. Fungsi create dirancang untuk membuat tabel dan mendeskripsikan hubungan di antara tabel tersebut. Tulis kode untuk fungsi ini. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana kita caranya ngebuat? Kita akan ngebikin pelajari kode program dbscript.py. Kode tersebut berisi fungsi untuk menghubungkan ke database dan bekerja dengannya. Nah, database.py itu, dbscript_py itu ada di, kok nggak ada di sini, guys? Nomor 4, oh. Hmm, oh oke. Eh, Kalian coba langsung ke ini aja nih. Jadi kan di nomor yang ini, kita close-closein dulu ya. Nah, kita kan sebenarnya disuruhin nomor 1 sampai 3 itu adalah ngelihat dari DB script tuh. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung kerjain aja di nomor 4. Ini kalian dari nomor 1, klik tombol lewati aja. Supaya nanti nggak bingung copy pastenya. Kalian tinggal klik lewati nomor 1, duanya juga dilewati aja. Tiganya juga sama ya, lewati aja. Oke. Kemudian ke nomor 4. Coba langsung ke nomor 4 aja supaya kita bahas bareng-bareng. Sudah, yang sudah coba ketik angka 2 ya. Oke, Florencia udah. Yang lain? Nah, oke. Jadi untuk opennya itu kan udah bener ya. Kita global con, kursor. Oke. Nah, kita akan ngebikin dulu yang create-nya. Jadi untuk yang create, kalian buatnya seperti ini. Jadi kalian ke create dulu, lalu dibuat ya. Ini kado tuh udah buat supaya nggak terlalu lama.
Pertama-tama, ketika kita pengen ngebikin tiga tabel, berarti akan ada do-nya itu tiga kali juga, gitu ya. Ya, nanti kalian tinggal buat seperti ini. Biasanya kalian share screen nggak? Atau ke Alif aja yang share screen? Biasanya ke Alif aja terus tanya ada kendala atau enggak gitu sih kak. Oh ya udah ya udah, siap siap siap. Ya betul ya. Ini udah tinggal dibuat dulu yang create-nya. Kalian carikan itu ada tulisan pas tuh di create. Nah, kalian timpa dengan kode seperti ini ya. Ya, nanti dia akan ngebikin tiga tabel, ada quiz, question, sama quiz content. Oke? Mas udah ketik angka tiga ya.
Sudah? Ya, Florencia udah ya. Terusnya nanti kalau di play kosong sih tampilannya tuh kayak gini ya. Karena kita cuma ngebikin tabelnya doang ya. Nanti kalau udah di play nanti ada muncul juga quiz SQLite tuh. Ini adalah database-nya dan kalian sudah punya 3 tabel. Oke? Nah, coba dibuat. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian berikutnya di mana dia akan menambahkan ya, menambahkan daftar pertanyaan ke dalam tabelnya. Oke? Jadi kita masukin ke tabelnya aja. Ada namanya, nama tabel tersebut adalah question ya. Jadi kita mau masukin ke dalam tabel question untuk masukin beberapa pertanyaan. Nah, ini taruh di bawahnya aja di sini, add question, gitu ya. Nanti dalamnya seperti apa? Dalamnya ya bebas. Kalian mau bikin pertanyaannya apa aja. Oke? Yang untuk list pertanyaan ini akan ke drop di chat Zoom supaya nggak terlalu lama. Gitu ya. Ya kalian tinggal bikin fungsinya aja. Add questions, open, cursor, execute ya. Untuk insert intonya dan nanti kita tinggal commit lalu close.
Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal tambahin lagi ke tabel kuisnya ya. Kayak yang tadi belum. Oh, ini kelihatan nggak ya, Pak Pras? Nih, atau Kak Daud kirimin chat Zoom nih. Screenshotnya ya. Ya, nih ya. Tuh, ini untuk bagian bawahnya. Udah ya. Maaf Kak, saya terlambat. Oh iya, nggak apa-apa. Halo Krista. Krista nanti bukan nomor 26, 1 sampai 3-nya kamu klik tombol lewatinya aja terus ya. Oke. Nah, kalau sudah add question, kita tinggal tambahin yang add quiz. Ini untuk menambahkan data di tabel quiznya ya. Coba ini question, ini quiz. Oke.
Udah? Nah, nanti kita tinggal pasangin ya untuk question dan juga si kuisnya ya. Gitu. Jadi kita akan menghubungkan dua tabel tersebut secara otomatis. Caranya nanti kalian tinggal tambahin di bawah itu ada auto link all question to quiz gitu. Nah, ini nanti dia akan menambahkan ya hubungan kedua tabelnya. Oke? Coba. Nah, saya login pakai app algoritma belum bisa keload. Oh, tulisannya kenapa Krista? Coba di close terus dibuka lagi. Di close terus buka lagi aja. Eh, Krista, biasanya itu nge-lag dong. Nah, kalau sudah, kita tinggal ambil pertanyaannya. Terus nanti di quiz konten itu akan mereturn mana yang jawabannya benar dan mana jawabannya yang salah. Oke? Nah, berarti dia seperti ini.
Kita tambahin di bawahnya lagi aja. Nih ya, ada get question after sebuah fungsinya. Jadi udah ada quiz, autolink, lalu get question after. Nah, nanti tinggal kita buat yang bootstrap untuk bisa dimainkan ya. Nomor satu kamu tinggal klik tombol lewatinya aja. Nomor satu sampai nomor tiga ya. Kamu langsung ke nomor empatnya aja. Sampai nomor 4 ya. Nah, nanti nomor 4 kamu coba buat seperti ini dulu ya, yang di chat Zoom nih. Kalau kirimin screenshotnya lagi ya. Tuh, ada yang tombol apa? Ada yang tulisannya create tuh. Coba kamu scroll ke bawah deh. Ada dev create. Nah, itu yang pas. Kamu tinggal timpa aja ya.
Sudah semua. Nah, ini kalau di play, ups, ini perlu di delete ya. Kalau misalnya udah ada quiz SQLite-nya, kalian perlu delete. Dia kok masih image syntax error terus ya? Error gak punya kalian? Kalian cara mudah nggak sekalian ketik manual? Oh, boleh, boleh. Bentar ya. Karena memang pelajaran hari ini agak advance nih. Ini agak muter-muter. Kalau coba tunjukin dulu aja ya. Gimana caranya. Ini yang mudahnya dulu aja ya. Kita coba contoh projectnya dilihat seperti ini. Wait ya. Ya, kada coba kirimin dulu. Struktur database. Masa sih? Aneh banget.
Nah, oke. Nih ya, coba Kak Daud kirimin dulu. Jadi ini adalah contohnya. Nah, nanti kita coba belajar untuk nampilin visualisasinya aja ya dalam bentuk ERD. Oke, jadi nanti Kak Daud kirimin sebuah link Google Docs. Kalian boleh klik link Google Docs tersebut untuk kalian copy paste aja ya untuk contoh projectnya. Karena yang ada itu contoh projectnya error. Jadi Kak Daud coba benerin dulu tadi. Nah, web database structure. Nah, oke. Jadi ini Kak Daud kirimin link yang ada di Google Docs ya ke chat Zoom. Kalian boleh klik linknya, lalu kalian coba copy yang di db_script.py-nya. Kalian timpa aja ya, pakai kode yang baru Kak Daud kirim tuh. Tadi soalnya ada beberapa bagian yang itu ternyata nggak penting dan jadinya ngebikin konflik. Nah, coba kalian klik dulu. Yuk, ini baru dua orang yang klik linknya. Yang lain tolong klik juga supaya Kak Daud tunjukin dan bisa jalan punya kalian. Yang udah diupdate, di copy, di paste, coba ketik angka 5 ya di chat Zoom-nya. Coba biar Kak Daud bisa tahu. Ya, yang lain mana? Boleh diketik dulu di chat Zoom-nya. Udah di copy paste belum? Angka 5 ya yang diketiknya. Oke, thank you Florencia. Yang lain udah di copy belum? Ditempelin di db_script-nya. Kak, maaf ini Oke, di Kopasnya ke yang sebelah mana? kopasnya ke yang semua di db_script Florencia. Kamu Oh, copy semuanya yang di Google Docs, terus timpa aja yang di db_script-nya ya. oke Kak. Terus yang Oke, kalau yang awal tadi tuh yang awal pertama itu juga di DBScript atau beda ya Kak? kamu mau pisahin dia ke dalam file yang baru boleh. Ya, bikin aja dilengkapi kode proyek new file draft titik py ya. Nah, kamu copy dulu yang tadi udah kamu ketik, terus paste ke sini. Nah, nanti yang di DB script-nya kamu timpa pakai yang Google Docs. Oke Kak. Oke, coba. Yang lain ada pertanyaan lagi? Coba. Bisa diketik 5 di chat Zoom-nya ya. Tadi gimana Kak suaranya patah-patah? Kamu copy aja semuanya yang di Google Docs. Kamu timpa ke
DB underscore scriptnya. Udah, itu yang gampangnya ya. Tadi soalnya kayaknya ada beberapa yang ketinggalan, jadinya bingung. Soalnya emang lompat-lompat yang ini. Jadi Kak Daud kirimin aja langsung semuanya ya. Udah, kalau udah mau lanjut nih. Itu berarti di Gedocs untuk semua. Hah? Di Gedocs untuk semua. Pokoknya kamu copy yang di Google Docs semuanya. Kamu copy, paste ke db underscore script.py. Udah, itu aja. Udah ya, kalau udah berikutnya ada quiz.py ya. Quiz.py itu nanti kalian sama juga Google Docs-nya. Di refresh aja Google Docs-nya ya. Itu udah kada taruh di situ. Kalian copy dan paste ya. Nah, ini baru untuk menghubungkan si Flask-nya, apa si database-nya dengan HTML-nya kita. Jadi nanti kita bisa akses si file tersebut. Oke? Coba di copy dulu. Sama, linknya tetap sama. Kalian refresh aja, lihat kodenya itu beda ya. Jadi sama kayak punya Kak Daud. Hmm. Udah? Yang udah ketik angka 6. Yuk coba. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah untuk file eh, result.html-nya. Ya, di link Google Docs yang sama, kalian refresh saja. Nanti dia akan membuka yang result.html. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya yang start.html. Itu udah kalian kirimin. Di refresh ya, Google Docs-nya. Kalau sudah ke test.html, nih ya, di refresh lagi. Nah, ini nggak usah sih, sebenarnya kosong juga nggak apa-apa CSS-nya. Oke, nah kalau sudah, kalian tinggal klik tombol play di quiz.py. Quiz.py-nya kalian klik, lalu play. Nah, nanti akan ada link yang di terminal ini. Kalian baca ya, press Ctrl plus C to quit. Kalau misalnya mau dibuka, follow link Ctrl plus klik. Berarti Ctrl di keyboard lalu klik. Nah, nanti browsernya itu akan kebuka. Dia nanti tampilan si kuisnya seperti ini.
ya. Nah, kita tinggal start quiz. How many months in a year have 28 days? Berarti one. Oke. Salah ya. Ternyata all. Terus which hand is better to steer tea with? Salah with a spoon. Nah, ini selesai berarti ya udah with a spoon lagi. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kita rubah. Yang bisa kalian rubah itu di sini nih, di DB script-nya. Ya, nih kalian misalnya mau nambahin pertanyaan baru gitu ya. Ya udah kalian tinggal kasih kurung ya. Samain aja gitu ya kayak yang di atas. Nah, ini misalnya negara apa yang bagus gitu ya. Terus di sini tinggal bilang aja apa gitu ya. A, B, C, D. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mau di play lagi gimana? Mau di play lagi kalian tinggal play lagi yang quiz.py-nya. Oke. Nah, nanti dia akan muncul si tombol start quiz-nya. Oke. Nah, nanti yang negara apa yang bagusnya dia muncul seperti ini nih. Ya, gitu. Coba berjalan nggak? Lihat, udah bisa nggak tampilannya kayak gitu? Di aku no modul name flash, Kak. Oh, no module name flash. Kalau nggak ada modulnya di pip install seperti biasa. Pip install flask. Ya, di enter. Nah, nanti dia akan nge-install tuh di situ. Di terminalnya ya, kamu Ctrl C dulu, baru nanti pip install flask. Errornya apa, Krista? Tadi kayaknya salah masukin file atau gimana gitu tulisannya. Mana? Share screen. Boleh. Mana? Pas error. Mana errornya? Ini kontrol klik nggak error ini. Kamu kontrol klik aja di sini. Kontrol. Klik. Kontrol di keyboard loh. Dipencet. Di hold. Ini nggak Oh, error. Itu jalan. tadi ada tulisan salah masukin file. Oke. Tadi yang apa? Yang nggak bisa lagi siapa? Si Kevin. Kevin boleh di share screen. Ada lagi nggak yang masih error ya? Coba share screen. No module DB script. DB scriptnya kayaknya belum kamu copy paste deh. Kalau kamu copy paste belum? Coba buka DB scriptnya. Beda ini. Nih. DB scriptnya kamu copy dari chat Zoom apa dari Google Docs yang tadi aja. Tuh ya udah pada update tuh DB scriptnya. Nah, oke, coba di play lagi di quiz.py-nya. Kak tadi yang result HTML belum. Oh, ini nih. Tuh udah diupdate ya.
Udah itu di share screen-nya semua layar aja, Kevin. Kadot nggak usah lihat soalnya. Kamu share screen cuma via spot itu, jadi nggak kelihatan. Nah ya, save itu udah jalan ya. Itu tinggal diklik aja tuh yang button warna biru. Yang lain ada lagi. Coba boleh di share screen yang error. Ku error mana Fabian share screen. Di play lagi coba. Ini no module name pip install ini. Pip install Flask. Kok Flash? Flask. Ini loh. Ada contohnya di layar kamu. Awasin zoomnya digeser. Loh, itu loh. Eh, gimana sih? Itu contohnya ada di layar kamu loh. Kok jadi flash pakai H? Udah itu tinggal di play aja. No module name Flask. Gimana sih? Udah diimport juga. Oh ya udah, ini kayaknya karena beda laptop deh. Nanti di laptop yang satunya lagi, laptop kamu harusnya bisa jalan sih, Kavia. Soalnya itu udah diinstal tuh. Udah ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Nanti untuk daftar pertanyaannya seperti yang Kak Dot bilang tadi ya. Kalian bisa tambahin aja di db underscore scriptnya. Di mana? Di sini nih. db underscore scripts.py ya. Nih, kalian tinggal tambahin aja koma gitu ya. Terus nanti nambahin programnya apa gitu. Ya, nambahin pertanyaannya apa. Nah, gini ya. Oke? Ada pertanyaan dahulu, Kak. Coba yuk dilihat dulu kodenya. Ada pertanyaan dahulu. Kalau belum ada, sip. Kita sudahi aja. Jadi yang ini boleh kalian checklist. Dan ini langsung kirim tugas aja. Oke, coba dikirim tugas dahulu semuanya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan,
Itu aja ya untuk yang hari ini. Jadi kalian sudah belajar bagaimana caranya untuk database itu ya bekerja, menghubung-hubungkannya dengan Flask juga dan juga HTML yang udah kalian buat. Nah, nanti ready untuk ngebikin situs web dinamis ya di pertemuan berikutnya supaya nanti bisa input langsung gitu di Flask ya. Oke. Sip. Good job everyone. Sebelum kelasnya tutup ada pertanyaan dahulu. Aku aman, Kak. Aman ya? Oke. Kalau aman kita cukupkan aja untuk kelasnya dan nanti ketemu lagi sama Kak Alif di minggu depan. Ya. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Dari Ridwan, Kevin, Florencia, Dava, Eva, Pras, Afrian, sama Krista. Bye. Terima Bye-bye. kasih, Kak. Thank you ya.